Salam, selamat malam semuanya. Para murid-murid Kristus yang luar biasa malam hari ini. Sebelum kita mulai Bible study malam hari ini, kita memuji dan menyembah Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan pagi malam hari ini. Bila kiranya kasih dan anugerah-Mu pun terus melimpah dalam kehidupan kami. Dan biar malam hari ini Tuhan kekuatan yang daripadamu terus menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat melihat hari-hari kami dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami malam hari ini. Pimpin kami dalam Bible study malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengarkannya, diberikan hikmat pengertian. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Yesus, ku agungkan sebab besar karya-Mu di dalam hidupku. Ku sembah Engkau, dimuliakan nama-Mu, ku agungkan sebab besar kasih setia-Mu, mengalir memenuhi kami, dan tiada pernah berkesudahan akan kasih setia-Mu, tiada pernah berakhir kasih-Mu, bahkan selalu baru setiap hari di hidup kami. Ku bersyukur padamu ya Yesus Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat kemurahan-Mu. Hanya padamu ya Allahku, syukur kami naikkan bagi-Mu Yesus Allah dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, penghiburku, kekuatanku. Terima kasih Bapa, bersyukur buat malam hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu, kami ada karena kebaikan-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Siaralaba yaralaba yaralaba laba 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 laba. Siaralaba yaralaba laba laba. Siaralaba yaralaba laba 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 laba. Yaralaba yaralaba laba laba laba. Siara yaralaba 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 laba. Haleluya. Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik, Yesus Tuhanku. Siara laba yara laba yara laba laba laba. Siara laba yara laba yara laba 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 laba. Siara laba yara laba yara laba laba. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Allah Roh Kudus.
Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Silakan nama ya ralaba 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 ya ralaba. Ya, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau ajaib, ajaib perbuatanmu, ajaib karyamu di dalam kami. Ajaib Engkau Tuhan yang telah Kau perbuat di sepanjang hidup kami. Iralaba ya ralaba ya ralaba ralaba ralaba. Iralaba ya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kasih setiamu terus mengalir memenuhi kami, dan kebaikanmu makin nyata di hidup kami. Haleluya, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu lawat setiap kami, pribadi lepas pribadi yang ada malam hari ini. Biarlah kuasa urapan-Mu Tuhan mengalir, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, penuhilah kami dengan hikmat kuasa-Mu, agar kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami mengenal Yesus yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk kami belajar, untuk kami mendengar setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor David Chang, dan urapi hamba-Mu malam hari ini adalah urapan pengajar dalam kehidupannya, sehingga kami yang diajar boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui setiap pengajaran kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pengajaran ini. Haleluya. Kami serahkan Pastor David Chang. Silakan. Terima kasih Pak Sony. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk belajar firman-Mu. Hari ini kami akan belajar dari Engkau, juga dari Nuh, tentang bahwa kami dengan iman mempercayai oleh firman-Mu, walaupun konsekuensi yang kami hadapi di dunia ini. Kuatkanlah iman kami, dan biarlah firman hari ini menguatkan iman kami, agar kami tetap teguh di dalam Engkau. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami daripada percobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini topiknya adalah belajar dari Nuh. Belajar apa dari Nuh? Belajar bahwa waktu saat Tuhan berfirman kepadanya dan memberitakan bahwa akan ada air bah, kita tetap mempercayai apa yang Tuhan katakan terlepas dari konsekuensinya. Dan juga belajar dari Nuh, di mana dia ditentang, di mana dia diejek, bagaimanapun dia diketawain, tetapi dia tetap saja mempercayai apa yang Tuhan katakan. Inilah topik hari ini, yaitu belajar dari Nuh. Saudara, saya pernah mendengar seorang pendeta sedang mengajar pelajaran Alkitab tentang Matius 16, di mana menjelaskan banyak interpretasi dari kata-kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Matius 16 ayat 18,
Yesus menyatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Nah, saudara, alam maut tidak menguasainya itu benar, kita tidak akan binasa. Tetapi, saudara, setelah itu seorang wanita berkata kepadanya, "Pendeta, saya berani bertaruh jika Yesus mengetahui semua masalah dan penderitaan gereja yang akan ditimbulkan oleh kata-kata itu, dia tidak akan pernah mengatakannya." Ya saudara, orang Kristen pasti mengalami penderitaan di dunia ini, tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang kita terima, dan firman hari ini akan menyatakannya. Saudara, ketika Petrus menulis bagian suratnya ini, dia tidak menyangka bahwa itu akan diklasifikasikan sebagai salah satu bagian yang paling sulit dari perjanjian baru. Para penafsir Alkitab yang baik telah bergumul dengan ayat-ayat ini, berdebat dan tidak setuju dan tidak selalu meninggalkan banyak bantuan rohani. Tetapi saudara, kita mungkin tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang ditemukan di bagian ini, tetapi kita dapat bantuan praktis yang diberikan Petrus untuk menyemangati orang-orang Kristen di masa-masa sulit. Karena itu saudara, bagian ini menyajikan 3 pelayanan yang berbeda. Jika kita memahami pelayanan ini, kita akan lebih mampu menderita dalam kehendak Allah dan memuliakan Yesus Kristus. Pertama, kita akan belajar dari pelayanan Tuhan Yesus. Kedua, kita akan belajar dari pelayanan Nuh. Dan yang ketiga, kita akan belajar dari penderitaan orang-orang Kristen sekarang. Firman-Nya adalah di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu, ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar pada waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang saja saudara, yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara, pertama kita belajar dari pelayanan Yesus Kristus. Saudara, segala sesuatu yang lain dalam bagian ini tidak berkaitan dengan apa yang dikatakan Petrus tentang Yesus Kristus. Materi ini sejajar dengan apa yang Petrus tulis di 1 Petrus 2 ayat 21. Petrus menghadirkan Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan sempurna dari orang-orang yang menderita secara tidak adil, namun tetap menaati firman Allah, menaati Allah. Yaitu teladan Yesus yang mana? Pertama, teladan dia tentang kematian Kristus. Dalam 1 Petrus 3 ayat 17, Petrus menulis tentang penderitaan karena berbuat baik. Teladannya Yesus daripada karena berbuat jahat. Dan kemudian ia memberikan teladan Yesus Kristus. Yesus adalah yang benar, namun ia diperlakukan dengan tidak adil. Mengapa? Agar dia mati untuk orang-orang yang tidak adil dan membawa mereka kepada Tuhan. Dia mati sebagai pengganti, dia mati hanya sekali. Dengan kata lain, Yesus menderita karena berbuat baik. Dia tidak mati karena dosa-dosanya sendiri, karena dia sama sekali tidak memiliki dosa, saudara. Ungkapan membawa kita kepada Allah adalah istilah teknis yang berarti mendapatkan audiensi di tata Allah. Kita bisa langsung ke dalam tata Allah. Karena karya Kristus di kayu salib, kita sekarang memiliki akses terbuka kepada Allah. Kita boleh datang berani ke tahtanya. Kita juga memiliki akses kepada kasih karunia-Nya yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, saudara. Ketika tabir bait suci terbelah, itu melambangkan jalan baru terbuka kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Saudara, pemberitaan tentang Kristus. Ungkapan di dalam roh menimbulkan masalah bagi kita. Dalam manuskrip Yunani tidak ada huruf kapital, jadi roh itu ada di dalam huruf kecil.
kecil. Jadi di sini kami tidak memiliki otoritas untuk menulis roh dalam huruf besar daripada roh dalam huruf kecil. Para teolog Yunani memberitahu kita bahwa akhir dari 1 Petrus 3 ayat 18 harusnya berbunyi, dibunuh untuk daging tetapi dihidupkan untuk roh. Kontrasnya adalah antara daging dan roh seperti dalam Matius 26 ayat 41 dan Roma 1 ayat 3 dan 4. Bukan antara daging Kristus dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memiliki tubuh yang nyata, manusia, memiliki jiwa, dan memiliki roh. Dia bukanlah Tuhan yang mendiami manusia. Dia adalah manusia Tuhan yang sejati. Dia adalah manusia 100%, dia adalah Tuhan 100%. Ketika dia mati, dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Namun tampak jelas bahwa jika dia dihidupkan sebagai roh, pada titik tertentu rohnya pasti telah mati. Mungkin saat dia dijadikan dosa karena kita dan ditinggalkan oleh Bapa. Yaitu saat Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ungkapkan dihidupkan oleh roh tidak dapat berarti kebangkitan karena kebangkitan itu berkaitan dengan tubuh. Jadi di kayu salib, Tuhan kita menderita dan mati, tubuhnya dibunuh dan rohnya mati ketika ia dijadikan dosa untuk kita. Tetapi rohnya dihidupkan dan dia menyerahkannya kepada Bapa. Kemudian menurut Petrus kadang-kadang antara kematian dan kebangkitannya, di sini Tuhan Yesus membuat pernyataan khusus, yaitu dia memberitakan kepada roh-roh di dalam penjara. Nah ini penting saudara, apa artinya? Hal ini menimbulkan dua pertanyaan. Siapakah roh-roh yang ia kunjungi? Apakah yang dia beritakan kepada mereka, saudara? Nah, mereka yang mengatakan bahwa roh-roh di dalam penjara ini adalah roh-roh orang berdosa yang terhilang di neraka, yang kepadanya Yesus membawa kabar baik keselamatan, tetapi ini memiliki beberapa masalah nyata yang diselesaikan. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang berdosa yang telah terhilang di neraka itu setelah Yesus Injili itu jadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan? Tidak, saudara. Nah, selain itu, tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus mengunjungi neraka. Kisah Para Rasul 2 ayat 31 menyatakan bahwa dia pergi ke Hades. Nah, saudara, Hades sama neraka itu berbeda. Nanti saya akan jelaskan. Tetapi Hades bukanlah neraka. Hades adalah underworld, tempat orang yang telah mati itu, tempat orang mati itu sementara, saudara. Jadi Hades itu mengacu pada dunia orang mati yang tidak percaya, tempat sementara di mana mereka menunggu kebangkitan. Baca Wahyu 20 ayat 11-15 dan Anda dapat melihat perbedaan penting. Saudara, neraka kekal atau yang disebut Lake of Fire adalah tempat hakiman permanen dan terakhir bagi yang terhilang. Itu akan terjadi setelah penghakiman. Sekarang belum penghakiman. Hades adalah tempat sementara. Jadi ketika seorang Kristen meninggal, dia tidak pergi kemana-mana pun, tetapi ke surga bersama Kristus. Tuhan kita menyerahkan rohnya kepada Bapa, mati, dan pada suatu saat nanti, antara kematian dan kebangkitan, mengunjungi alam kematian di mana dia menyampaikan pesan kepada makhluk roh. Ini adalah malaikat yang jatuh, dan orang-orang yang tidak bersama Kristus, yang mati tanpa Kristus. Yang entah bagaimana berhubungan dengan periode sebelum banjir Nuh, saudara. Maka itu ini dikaitkan dengan Nuh. 1 Petrus 3 ayat 20 memperjelas hal ini. Kata yang diterjemahkan memberitakan berarti mengumumkan sebagai pemberita atau mewartakan. Bukan kata memberitakan Injil supaya orang-orang itu bertobat, saudara. Karena orang-orang yang terhilang di dalam Kristus itu, satu kali kematian, sesudah itu tidak ada keselamatan lagi. Petrus tidak memberitahu kita tentang apa yang Yesus beritakan kepada roh-roh yang dipenjarakan, tetapi itu tidak mungkin merupakan pesan penebusan, saudara. Bukan menginjil, karena malaikat itu tidak dapat diselamatkan. Itu adalah pernyataan proklamasi. Jadi Yesus memproklamasi kepada roh-roh yang dipenjara, yaitu roh-roh yang tidak diselamatkan, kemenangannya atas setan dan pasukannya. Bagaimana roh-roh ini berhubungan dengan zaman sebelum air bah? Petrus tidak menjelaskannya. Beberapa pelajar teolog percaya bahwa anak-anak Allah yang disebut dalam Kejadian 6 ayat 1-4 adalah malaikat-malaikat yang jatuh, yang hidup bersama dengan wanita menghasilkan raksasa, Nephilim. Tetapi saya tidak dapat menerima penafsiran ini. Malaikat baik yang tidak jatuh disebut anak-anak Allah,
tetapi bukan malaikat yang jatuh. Dan perhatikan, setan itu dibedakan dengan anak-anak Allah. Dunia sebelum air bah itu sangat jahat, saudara. Mereka sesuka hati kawin dan mengawinkan, tidak ada moral, saudara. Dan tidak diragukan lagi bahwa roh-roh ini sangat berpengaruh kepadanya. Kebangkitan Kristus, saudara. Karena kematian datang ketika roh meninggalkan tubuh, maka kebangkitan melibatkan roh yang kembali ke tubuh. Bapa membangkitkan Yesus daripada orang mati, tetapi anak juga memiliki otoritas untuk membangkitkan dirinya sendiri. Itu adalah keajaiban. Karena kebangkitannya, orang Kristen memiliki pengharapan yang hidup. Kita akan melihat nanti bagaimana kebangkitan Kristus berhubungan dengan pengalaman Nuh. Kita tidak boleh meremehkan pentingnya kebangkitan Yesus Kristus. Itu menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dan kalau Dia bangkit, kita juga bangkit, saudara. Itu sudah pasti. Bahwa pekerjaan keselamatan diselesaikan dan diterima oleh Bapa. Dan maut telah ditaklukkan. Karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Kepadamulah akan berdiri di atas batu karang ini, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi bagi orang yang mati di dalam Kristus, udah pasti akan berada di surga. Pesan Injil mencakup kebangkitan, dan karena juru selamat yang mati tidak dapat menyelamatkan siapapun, tetapi juru selamat kita adalah juru selamat yang bangkit, yaitu Tuhan Yesus. Kristus yang bangkitlah yang memberi kita kekuatan yang kita butuhkan setiap hari untuk kehidupan dan pelayanan, terlepas sebagaimana kita menderitanya di dalam dunia ini, saudara. Seperti Nuh, saudara. Kenaikan Kristus, 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Bapa, tempat pemuliaan. Oleh karena itu, di mana Tuhan Yesus dimuliakan, kita juga akan dimuliakan. Orang-orang percaya akan didudukkan bersamanya di surga. Dan melalui Dia, kita dapat berkuasa dalam hidup. Dia melayani gereja sebagai imam besar dan advokat kita. Dia sedang mempersiapkan tempat bagi umatnya, dan suatu hari akan datang untuk menerima kita kepadanya. Namun, poin utama yang ingin ditekankan Petrus adalah kemenangan penuh Kristus atas semua malaikat dan penguasa dan setan, mengacu pada pasukan jahat setan, saudara. Malaikat yang tidak jatuh selalu tunduk kepadanya, yaitu malaikat yang baik. Sebagai orang Kristen, kita tidak berjuang untuk kemenangan. Kemenangan itu kita tidak berjuang. Kemenangan itu sudah dibeli oleh Yesus Kristus. Tetapi dari kemenangan dan kemenangan besar yang dimenangkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus bagi kita dalam kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Menurut 1 Petrus 3:19, setelah Yesus mati, Ia pergi mewarkan Injil kepada roh-roh di penjara. Salah satu bacaan ini menyimpulkan bahwa Yesus menarik jiwa-jiwa benar dari Seol atau alam orang mati dan membawa mereka ke surga. Sekarang setelah Yesus melakukan ini, semua orang Kristen berikutnya akan pergi ke surga setelah kematian. Namun, penafsiran atas pernyataan setelah kebangkitan Kristus Yesus ini menghilangkan ayat tersebut dan konteksnya salah memahami maksud dari pesan Yesus. Nah, saudara, nanti saya akan gambarkan. 1 Petrus menyatakan bahwa Yesus dibunuh sebagai manusia, tetapi dihidupkan sebagai roh, di mana Dia pergi berkhotbah, ya, ekerusen kepada roh-roh di penjara. Ketika para pembaca bahasa Inggris melihat bahwa Yesus berkhotbah, dapat dimengerti bahwa mereka akan menganggap Yesus mengabarkan Injil, yaitu kematiannya untuk dosa dan kemenangannya atas kematian melalui kebangkitan. Namun, 1 Petrus dan sisa perjanjian baru mengatakan kata Yunani yang terpisah untuk memberitakan kabar baik, yaitu evangelizo, yaitu evangelize. Dan konteks langsung menyatakan bahwa pesan Petrus bukanlah salah satu pembebasan bagi orang-orang benar. Jadi Yesus datang ke roh-roh penjara bukan untuk menginjil, tetapi untuk memproklamirkan kemenangan Dia kepada setan dan kepada maut. Sebaliknya Yesus menyatakan kepada roh-roh di dalam penjara karena mereka sebelumnya tidak taat ketika kesabaran Allah menunggu pada zaman Nuh. Penerima perwartaan Yesus bukanlah para pengikut Allah yang setia, tetapi mereka yang tidak menaati Tuhan sebelum air bah. Maka itu dikaitkan dengan Nuh, saudara. Tepat sebelum air bah, Nuh, anak-anak Allah, makhluk ilahi yang tunduk kepada Allah Israel, telah memberontak melawan Tuhan
1 Petrus mengacu pada malaikat pemberontak ini sebagai target proklamasi kebangkitan Yesus yang Yesus wartakan di penjara ini. Puleg istilah menggambarkan tempat tergelap dunia orang mati yang disebut juga Tartarus dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Surat Yudas mengenang pemenjaraan kuno ini berbicara tentang utusan ilahi yang tidak tinggal dalam posisi otoritas mereka sendiri, tetapi meninggalkan tempat tinggal mereka yang layak, sehingga Tuhan menahan mereka di rantai abadi di bawah kegelapan yang suram sampai penghakiman, yaitu namanya Tartarus, saudara. Kiasan Petrus untuk insiden ini termasuk Yesus membuat proklamasi kemenangan atas kekuatan iblis ini daripada membebaskan orang benar dari alam kematian. Saudara, lihat baik-baik. Apa artinya Hades dan Seol? Seol itu adalah kata underworld, dunia orang mati di dalam bahasa Ibrani. Hades adalah bahasa Yunani dari dunia orang mati dalam bahasa Yunani. Jadi Seol dan Hades itu adalah sama. Itu adalah namanya tempat penampungan. Jadi kalau orang sebelum Tuhan Yesus mati, yaitu orang-orang perjanjian lama seperti Daud, Abraham, ya mati, mereka akan turun ke Seol. Tetapi bagian Seol itu yang disebut adalah pangkuan Abraham atau Abraham bosom. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, ya, baik di perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka akan masuk ke dalam place of torment atau disebut Tartarus, menunggu sampai penghakiman yang disebut penghakiman tahta putih. Ya, jadi semuanya itu adalah bagian Hades dan Seol. Ini adalah tempat sementara di mana orang percaya masuk ke dalam pangkuan Abraham atau Firdaus, tetapi orang yang tidak percaya masuk ke dalam yang namanya Tartarus, tempat terdalam dari Hades atau Seol. Makanya waktu ada perumpamaan Lazarus dan orang kaya itu masuk ke dalam sini yang dia minta air, tetapi Lazarus masuk ke dalam pangkuan Abraham. Ini belum surga atau neraka, saudara. Ini adalah tempat sementara. Nah, jadi saudara, lihat baik-baik, ini semua adalah Hades atau Seol. Orang Kristen, orang yang percaya akan masuk ke dalam Paradise, Taman Firdaus, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada penjahat itu. Sesungguhnya saat ini engkau akan berada denganku di Taman Firdaus. Nah, tetapi orang yang malaikat yang jatuh dan orang-orang tidak percaya akan masuk ke dalam Tartarus. Ini adalah tempat terdalam di Hades atau Seol. Nah, di sini dipisahkan ada satu gulf, satu ngarai yang sangat luas, tetapi mereka masih bisa berhubungan, saudara. Mereka dua-duanya, baik yang percaya maupun tidak percaya, akan menunggu penghakiman. Orang yang percaya itu tidak akan dihakimi dosa-dosanya, karena mereka telah dipercaya oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus telah menebus dosa mereka. Mereka penghakimannya adalah menunggu mahkota dari apa yang mereka perbuat di bumi. Setelah itu mereka akan pergi ke surga di kekekalan. Tetapi orang-orang yang ada di Tartarus, orang-orang yang tidak percaya berserta malaikat-malaikat jatuh menunggu penghakiman di mana mereka akan dibuang ke dalam yang namanya neraka. Ini adalah neraka atau Gehenna untuk selama-lamanya. Jadi begitu, saudara. Jadi mengerti ya. Jadi Tuhan Yesus bukan setelah kematian bukan turun sini untuk menginjil, jadi orang percaya di sini langsung masuk surga, bukan. Tetapi Tuhan Yesus memproklamirkan pada saat orang-orang tidak percaya sebelum Nuh di Tartarus bahwa dia telah menang, bahwa kenapa mereka tidak sabar. Nah, itu maksudnya. Itu adalah nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah Bible study ini, saudara. Nah, saudara, kita belajar dari pelayanan Nuh. Nuh sangat dihormati di antara orang Yahudi pada zaman Petrus dan juga di antara orang Kristen. Dia dihubungkan dengan Daniel dan Ayub, dua orang besar dalam Yeskiel 14 ayat 19-20. Dan ada banyak referensi tentang air bah dalam Mazmur maupun para nabi. Yesus menyebut Nuh dalam khotbah kenabiannya, dan Petrus menyebut dia dalam suratnya kedua, ia disebut pahlawan iman di dalam Ibrani 11 ayat 7. Hubungan apa yang Petrus lihat antara pembacanya dan pelayan Nuh? Saudara, seperti Yesus, Nuh adalah pemberita kebenaran.
Nuh adalah pemberita kebenaran selama masa yang sangat sulit dalam sejarah. Bahkan dia berjalan bersama Tuhan dan memberitakan kebenaran Tuhan selama 120 tahun. Dan selama itu dia menderita, saudara. Dan selama itu dia tentu ditertawakan dan ditentang. Jadi seperti Tuhan Yesus memberitakan kebenaran tetapi dia ditentang, Nuh juga sama. Orang Kristen mula-mula mengetahui bahwa Yesus telah berjanji bahwa sebelum kedatangannya kembali, dunia akan kembali menjadi seperti zaman Nuh, saudara. Ada orang yang mempercayai firman Tuhan, ada orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Dan mereka menantikan dia segera. Saat mereka melihat di mana masyarakat membusuk di sekitar mereka dan penganiayaan dimulai, mereka akan memikirkan kata-kata Tuhan kita. Nuh adalah seorang beriman yang terus melakukan kehendak Tuhan bahkan ketika dia terlihat gagal. Itu tentu saja menjadi dorongan bagi pembaca Petrus. Kita saudara, kita harus terus beriman walaupun keadaannya kelihatannya gagal dan kelihatannya kalah, saudara. Jika kita mengukur kesetiaan dengan hasil, maka Nuh akan mendapatkan nilai yang sangat rendah. Namun Tuhan memberikannya sangat tinggi, saudara. Tetapi ada hubungan lain. Petrus melihat air bah gambaran tipe dari pengalaman baptisan seorang Kristen. Apapun cara baptisan yang mungkin Anda terima, saya tidak permasalahan itu, saudara. Sudah pasti gereja mula-mula mempraktekkan pencelupan baptis Islam, saudara. Itu adalah gambaran tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan kita. Banyak orang saat ini tidak menganggap serius baptisan. Tetapi itu adalah masalah serius di gereja mula-mula. Pembaptisan berarti pemisahan yang bersih dari masa lalu, dari dosa, dari dunia. Dan kadang-kadang ini mencakup pemisahan dari keluarga, teman, dan pekerjaan orang yang insaf. Calon pembaptisan diinterogasi, diajari dengan hati-hati karena penyerahan diri mereka dalam baptisan merupakan langkah konsekrasi dan bukan sekedar ritual inisiasi untuk bergabung dengan gereja. Mereka harus ada pembaruan dari roh, mereka harus ada pembaruan dari karakter, pembaruan dari cara hidup. Nah, air bah itu menggambarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan. Air mengubur bumi dalam penghakiman, tetapi juga mengangkat Nuh dan keluarganya ke tempat yang aman. Dan gereja mula-mula melihat di dalam bahtera gambaran keselamatan. Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh iman karena mereka mempercayai Tuhan dan masuk ke dalam bahtera keselamatan. Jadi saudara, jadi orang berdosa diselamatkan oleh iman juga ketika mempercayai Kristus dan menjadi satu dengan Dia. Ketika Petrus menulis bahwa Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh air, dia dengan hati-hati menjelaskan bahwa perumpamaan ini tidak menyeratkan keselamatan melalui baptisan. Tetapi baptisan adalah gambaran dari apa yang menyelamatkan kita, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Air pada tubuh dan tubuh yang dimasukkan ke dalam air tidak dapat menghilangkan noda dosa, tetapi hanya darah Kristus yang dapat melakukannya. Namun baptisan memang menyelamatkan kita dari satu hal, hati nurani yang buruk. Petrus telah memberitahu para pembacanya bahwa hati nurani yang baik penting untuk kesaksian yang berhasil. Di bagian dari hati nurani yang baik itu adalah setia dan komitmen kita kepada Kristus, yaitu komitmen kita terhadap firman Tuhan. Apapun yang saudara alami, saudara harus setia kepada firman Tuhan. Seperti Nuh setia kepada firman Tuhan. Sebagaimana diungkapkan dalam baptisan. Itu adalah simbol, saudara. Kata jawaban 1 Petrus 3:21 adalah istilah hukum yang berarti kamu janji loh, janji sebuah tuntutan, saudara. Setelah kamu dibaptis dan mempercayai Yesus, kamu janji akan senantiasa mempercayai firman Tuhan terlepas dari konsekuensinya. Itu adalah iman. Saudara, ketika seorang menandatangani kontrak, dia akan ditanya, apakah Anda berjanji untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan perjanjian ini? Jawabannya harus, ya saya setuju. Kalau dia tidak dapat menandatangani. Jadi ketika orang-orang bertobat dipersiapkan untuk pembaptisan, mereka akan ditanya, apakah Anda akan komitmen menaati Allah, melayani Dia, dan memutuskan hubungan dosa, hubungan masa lalu mereka yang penuh dosa. Jika mereka memiliki keberatan di hati mereka atau dengan sengaja berbohong, mereka tidak akan memiliki hati nurani yang baik. Jika dibawa tekanan penganiayaan, mereka menyangkal Tuhan, saudara.
Jadi Petrus mengingatkan mereka tentang kesaksian baptisan mereka untuk mendorong mereka untuk setia kepada Kristus. Mungkin perlu diperhatikan bahwa kronologi air bah itu berkaitan erat dengan hari kebangkitan Tuhan kita. Nah, ini penting saudara. Batra Nuh terdampar di Ararat pada hari ke-17 bulan ke-7. Tahun sipil Yahudi dimulai pada bulan Oktober, tahun keagamaan dimulai dengan Paskah pada bulan April. Tetapi itu baru ditetapkan pada zaman Musa. Bulan ke-7 dari Oktober adalah April. Tuhan kita disalibkan pada hari ke-14. Paskah dibangkitkan setelah 3 hari. Ini membawa kita ke hari 17 bulan itu, yaitu di mana Batra bersandar di Gunung Ararat, saudara. Jadi ilustrasi tentang Nuh berkaitan erat dengan penekanan Petrus pada kebangkitan Juru Selamat. Jadi pas Batra itu bersandar di Gunung Ararat, itu adalah kebangkitan Juru Selamat. Ada pengertian di mana pengalaman Tuhan di kayu salib adalah baptisan penghakiman tidak berbeda dengan air bah. Dia menyebut penderitanya sebagai baptisan. Dia juga menggunakan Yunus untuk mengilustrasikan pengalaman kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Yesus pasti bisa mengutip Yunus 2 ayat 3 dan menggambarkan pengalaman sendiri. Segala ombakmu dan ombakmu melewatiku. Saudara, yang ketiga, kita harus belajar dari pelayanan orang Kristen sekarang. Sangat mudah untuk menyepakati pelajaran utama yang dibagikan Petrus dengan para pembacanya, dan pelajaran yang kita butuhkan adalah ini, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara. Pertama, saudara, seperti Tuhan Yesus dan Nuh, orang Kristen harus mengharapkan tentangan. Saat kedatangan Kristus makin dekat, perbuatan baik kita, saudara, akan memicu kemarahan dan serangan orang-orang yang tidak bertuhan. Yesus mengalami kehidupan yang sempurna di bumi, tetapi dia disalibkan sebagai penjahat biasa. Jika dia yang adil, yang tidak berbuat dosa diperlakukan dengan kejam, apa hak kita yang tidak sempurna untuk lolos dari penderitaan? Akan tetapi, kita juga harus berhati-hati agar kita menderita bukan karena perbuatan jahat, tetapi kita menderita karena perbuatan baik kita, demi kesalehan dan bukan karena kita tidak patuh. Ya saudara, yang pertama yang kita bisa pelajari dari Nuh dan Tuhan Yesus bahwa orang Kristen mengharapkan tentangan. Yang kedua, bahwa orang Kristen harus melayani Tuhan dengan iman dan tidak percaya pada hasil. Nuh melayani Tuhan dan menyelamatkan hanya 7 orang dari air bah, namun Tuhan menghormatinya. Apakah Nuh berhasil kalau dia masukkan di Batra itu 1000 orang, saudara? Tidak, dia hanya hasilnya 7 orang. 7 orang aja yang diselamatkan, termasuk Nuh 8 orang. Tetapi Tuhan menghormatinya. Jadi kita jangan lihat kesuksesan itu dari hasil, saudara. Dari 7 orang itu, kamu berani. Tuhan Yesus tampak gagal total ketika dia mati di kayu salib. Namun kematiannya adalah kemenangan tertinggi. Pekerjaannya hari ini mungkin tampak gagal, tetapi dia akan mencapai tujuannya di dunia ini. Panen bukanlah akhir dari suatu pertemuan, itu adalah akhir zaman. Ketika saudara, yang kita pelajari dari Nuh, kita dapat dikuatkan karena kita diidentikan dengan kemenangan Kristus. Dia mati, kita mati untuk dosa. Dia bangkit, kita akan bangkit. Dia naik ke surga, pergi ke surga, dan kita juga akan pergi ke surga. Ini digambarkan dalam baptisan dan ajarannya dijelaskan dalam Roma 6. Baptisan rohlah yang menyatukan orang percaya dengan Kristus. Ini digambarkan dalam baptisan air. Melalui kuasa Roh Kudus, kita hidup untuk Kristus dan bersaksi untuk Dia. Penentangan manusia dikuatkan oleh setan, saudara. Dan Kristus telah mengalahkan penguasa dan setan. Dia memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itu, kita perlu dengan optimis, maju dengan keyakinan dan kemenangan. Pelajaran praktis lainnya adalah bahwa baptisan kita penting. Ini mengidentifikasi kita dengan Kristus dan memberikan kesaksian bahwa kita telah putus dari kehidupan lama. Dan akan dengan bantuan Roh Kudus, dengan bantuan Kristus, dapat menjalani kehidupan baru. Tindakan baptisan adalah janji kepada Allah bahwa kita akan menaati firman-Nya. Untuk menggunakan ilustrasi Petrus, kita menyetujui syarat-syarat kontrak, saudara. Meremehkan baptisan berarti berdosa terhadap Allah. Beberapa orang menganggap baptisan terlalu berlebihan dengan mengajarkan bahwa itu adalah sarana keselamatan. Sementara yang lain meremehkannya. Keduanya salah. Jika seorang beriman ingin memiliki hati yang nurani yang baik,
dia harus menaati Allah. Dia harus memberi dirinya dibaptis. Tetapi baptisan bukanlah sarana untuk keselamatan. Karena itu, saya ingin memperjelas bahwa orang Kristen tidak boleh menjadikan baptisan sebagai ujian kerohanian. Ada orang percaya yang berdedikasi yang tidak setuju dengan hal ini, dan kita juga menghormati mereka. Hal penting adalah bahwa setiap orang Kristen mengakui pengabdian kepada Kristus dan menjadikannya sebagai tindakan komitmen yang pasti. Ini yang benar, saudara. Kebanyakan orang Kristen melakukan ini dalam pembaptisan, tetapi bahkan tindakan pembaptisan dapat diminimalkan atau dilupakan. Dengan memikul salib kita setiap hari, saudara, dengan memikul salib kita setiap hari, ini membuktikan bahwa kita adalah pengikut sejati Tuhan Yesus. Barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia bukan muridku. Akhirnya Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dan dunia yang terhilang perlu mendengar Injilnya. Beberapa orang mencoba menggunakan perikop kitab suci yang rumit ini untuk membuktikan kesempatan kedua keselamatan setelah kematian. Tidak ada lagi, saudara. Penafsiran kita tentang roh di penjara itu bukan menginjil agar mereka selamat, tetapi untuk memproklamirkan kemenangan Tuhan Yesus dari setan. Tampaknya membuktikan bahwa ini adalah makhluk malaikat dan bukan jiwa orang mati. Tetapi bahkan jika roh ini adalah orang-orang yang belum diselamatkan, perikop ini tidak mengatakan apapun tentang keselamatan mereka. Dan mengapa Yesus menawarkan keselamatan jika dia melakukannya hanya kepada orang-orang berdosa sejak zaman Nuh? Dan mengapa Petrus menggunakan kata kerja merupakan sebagai pemberita, bukan kata biasa untuk memberitakan Injil, tetapi sebagai proklamasi kemenangan Yesus dari kuasa setan. Saudara, yang perlu kita ingat, saudara, tidak ada kesempatan kedua. Ibrani 9 ayat 27 memperjelas bahwa kematian, orang mati, mengakhiri kesempatan untuk keselamatan. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ditaruh dulu di Hades atau Seol, saudara. Dan inilah mengapa gereja perlu memperhatikan penginjilan dan misi. Karena orang-orang sekarat yang bahkan tidak pernah mendengar kabar baik tentang keselamatan, apalagi memiliki keselamatan untuk menolaknya. Itu kita perlu injili, saudara. Karena cuma satu kali saja manusia ditetapkan untuk mati, sesudah itu dihakimi. Tidak ada gunanya bagi kita untuk berdalih tentang interpretasi yang berbeda dari bagian kitab suci yang sulit, jika apa yang kita yakini tidak memotivasi kita untuk membagikan Injil kepada orang lain, saudara. Seperti Nuh yang membagikan Injil kepada orang lain, walaupun ditentang, walaupun ditertawakan, kita juga, walaupun kita menderita di dunia ini, walaupun kita ditentang, walaupun kita ditertawakan, kita tetap harus membagikan Injil kepada orang lain. Petrus memperjelas bahwa hari-hari yang sulit ini justru memberi kita banyak kesempatan untuk bersaksi. Maukah saudara menderita bagi Yesus Kristus? Maukah kita seperti Nuh yang tetap mewartakan keselamatan Allah walaupun dia ditentang dan ditertawakan orang? Mari kita belajar dari Nuh. Apakah kita memanfaatkan kesempatan kita? Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan saya lanjutkan dengan bagaimana kita menggunakan dengan baik sisa waktu kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, jika ada pertanyaan, saya rasa Anda banyak pertanyaan, saya akan jawab dengan segala sesuatu yang singkat setelah selesai ini. Terima kasih. Ada 3 hal yang saya dapat malam hari ini, bahwa yang pertama tadi dikatakan pelayanan, tentang pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan Nuh, dan pelayanan orang-orang Kristen zaman sekarang. Ya. Nah, dari ketiga hal ini yang saya tangkap bahwa untuk pelayanan Tuhan Yesus memberitakan kabar keselamatan, sama dengan pelayanan Nuh, memberitakan kabar keselamatan, tetapi semua banyak penentang. Ya. Jadi jangan heran kalau kita memberitakan Injil, terus banyak orang yang menentang kepada kita. Yesus yang sempurna saja ditentang, apalagi kita yang tidak sempurna. Tetapi kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitaan Injil itu kepada semua orang. Ya, seperti yang disampaikan dalam Matius 28 itu, katakan bahwa
Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi mari kita sama-sama ada kesempatan untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada setiap orang, sekalipun banyak penentang. Tapi jangan menjadi kita ciut atau kita menjadi down karena kalau kita menderita bukan karena menderita karena dosa, tetapi menderita karena kebenaran. Sama seperti Yesus, dia menderita kebenaran. Diejek juga menderita karena kebenaran. Nah, orang-orang Kristen zaman sekarang juga banyak yang mengalami, ya, bagaimana mereka memberitakan, juga mengalami aniaya dan penderitaan. Oke, sebab itu malam hari ini 3 hal pokok yang saat malam hari ini, mari kita sama-sama untuk memberitakan Injil sekalipun banyak penentangnya. Mari kita satukan hati kita. Haleluya, kita akhiri Bible study malam hari ini. Haleluya. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat Bible study malam hari ini, pengajian yang luar biasa Tuhan. Biarlah kami malam hari ini mengerti apa yang menjadi bagian hidup kami untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, memberikan kabar gembira daripada Allah, agar semua orang beroleh keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Berikan kami kemampuan, kekuatan, ketabahan, sekalipun kami banyak penentang, kami mengalami penderitaan, kami percaya bahwa mahkota kami adalah mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang akan kami terima saat kami mengalami hidup kepada nanti ya Tuhan. Mampuan kami, setiap kekuatan setiap hati kami, dan berikan kekuatan Tuhan, agar kami mampu memberitakan hal yang daripada Yesus Kristus, yaitu Injil keselamatan bagi semua orang. Terima kasih buat malam hari ini, buat kami juga berdoa buat Rachel yang malam hari ini tambahkan usianya menjadi 40 tahun Tuhan. Kami percaya kasih dan anugerah-Mu, kasih setia Allah, penyertaan yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai dalam kehidupannya, yang membimbing dan menuntun, sehingga pada hari-hari ini untuk mempersiapkan hari-hari yang daripada Tuhan, untuk bersama-sama membangun rumah tangga bersama Pak Sugi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa mempersatukannya Tuhan, sehingga apa yang Tuhan persatukan tidak dapat diceraikan kembali. Bapa di surga, biar tambahkan hikmat, pengertian wahyu daripada hamba-Mu ini, sehingga diberkati dalam pekerjaannya, diberkati setiap usahanya, berkati dalam rumah tangganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan hamba-Mu ini, Cik Rachel, dalam tangan kuasa-Mu, sehingga aman sempurna di dalam Engkau. Juga buat kami semuanya yang ada di kelas Bible Study malam hari ini, berikan kami kesehatan, kekuatan, berkat yang daripada Tuhan, urapan daripada Tuhan, pengertian, hikmat, untuk kami boleh semakin hari mengenal Tuhan, dan kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sekalipun kami melayani keluarga kami, sekalipun kami melayani tetangga kami, sekalipun kami melayani teman-teman kami percaya Tuhan, ya pelayanan adalah berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, keberkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang sudah memberitakan pengajaran ini buat kami, tambahkan urapan daripada Tuhan, sehingga pemberitaan-pemberitaan, pengajaran-pengajaran yang hamba-Mu sampaikan ini, di pengajaran yang ilahi, yang untuk membangun setiap kami semuanya. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, sehingga aman sempurna dalam Engkau, damai sejahtera Allah memerintah dalam kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar malam hari ini kami mengakhiri Bible Study malam hari ini, dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan Pastor David untuk berdoa. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita kedua kali. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Tuhan Yesus pun akan menggenapinya. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Amin.